Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2A dan 4 akuntansi akan sedikit berbagi ilmu mengenai konsep biaya pada perusahaan manufaktur. Salah satu contoh perusahaan manufaktur di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan PT Indofood. PT Indofood bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma dan pada 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Kantor pusat PT Indofood terletak di Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 7678 Jakarta. Sedangkan pabriknya terletak di berbagai lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Malaysia. Indofood telah memiliki produk-produk dengan merek yang telah dikenal masyarakat seperti Indomie, Indomil, Sos Indofood, dan banyak lainnya. Indomie merupakan salah satu merek terkenal dari Indofood. Dalam proses pembuatannya, bahan baku yang digunakan adalah tepung, sedangkan bahan penunjangnya air dan bumbu-bumbu lainnya. Proses yang dilalui sebanyak 8 tahap, di antaranya 1. Proses pencampuran, di mana bahan baku dan bahan penunjang dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dicampur sehingga memperoleh adonan yang merata. Proses ini berlangsung 15 menit dengan suhu 35 derajat Celcius. Yang kedua, proses pengepresan. Adonan yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam mesin pengepresan sehingga adonan menjadi bentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan tertentu. Yang ketiga, proses pembentukan untayan. Di sini lembaran-lembaran adonan dipotong sehingga menghasilkan untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie yang selanjutnya dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut waving net sehingga membentuk gelombang mie yang merata dan terbagi beberapa jalur. Yang keempat, proses pengukusan. Setelah terbentuk untayan mie yang bergelombang secara kontinu, dimasukkan ke dalam mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan berlangsung 2 menit dengan suhu pemanasan lebih kurang 65 derajat Celcius yang menjadikan mie bertekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang berlebihan pada proses penggorengan. Yang kelima, proses pemotongan dan pencetakan. Di sini lajur mie dipotong pada ukuran tertentu dan dilipat menjadi 2 bagian sama panjang, kemudian didistribusikan ke mangkok penggorengan. Mie dipotong menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Yang keenam, proses penggorengan. Mie dimasukkan ke dalam minyak goreng dengan suhu tertentu dengan tujuan mengurangi kadar air dalam mie menjadi 4% sehingga mie matang, kaku, dan awet. Yang ketujuh, proses pendinginan. Ruangan pendinginan mie berbentuk lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk mempercepat proses pendinginan mie hingga diperoleh suhu 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Dengan diperolehnya suhu mie rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan di dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang menyebabkan munculnya jamur. Proses pendinginan ini berlangsung kurang lebih 2 menit. Yang kedelapan, proses pengemasan. Proses penyatuan dan pembungkusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredients lainnya dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengemasan ini bertujuan melindungi mie dari kemungkinan tercemar atau rusak sehingga mie tidak mengalami penurunan mutu ketika sampai di tangan konsumen. Setelah dikemas, mie dimasukkan ke dalam karton dan direkatkan kemudian menuju gudang untuk disalurkan.
Selanjutnya, identifikasi biaya. Identifikasi biaya dikelompokkan ke dalam beberapa komponen biaya. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, minyak goreng, dan bumbu. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu ada tepung terigu. Tepung terigu dalam satuan kilogram sebesar 4.179.161 kg dengan jumlah biaya sebesar 9.277.737.768 rupiah. Yang kedua ada tepung tapioka dalam satuan kilogram sebesar 450.222.822 kg dengan jumlah biaya sebesar 1.887.734.733 rupiah. Yang ketiga ada minyak goreng dalam satuan kilogram sebesar 4.886.141 kg dengan jumlah biaya sebesar 1.639.449.302 rupiah. Yang terakhir ada bumbu dalam satuan kilogram sebesar 18.779 kg dengan jumlah biaya sebesar 67.606.156 rupiah. Dengan demikian, jumlah total biaya keseluruhan yaitu sebesar 12.072.528.000 rupiah. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Lama produksi yaitu selama 21 jam per hari dengan jumlah pekerja 480 orang dengan jumlah biaya sebesar 490.117.000 rupiah. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama, biaya bahan bakar dengan jumlah biaya sebesar 12.773.000 rupiah. Yang kedua, biaya bahan pembungkus yang terbagi atas dua. Yang pertama, etiket dengan jumlah biaya sebesar 664.127.857 rupiah. Selanjutnya ada kardus dengan jumlah biaya sebesar 135.940.143 rupiah. Yang ketiga ada gaji dan upah dengan jumlah biaya sebesar 321.034.000 rupiah. Yang keempat ada biaya amortisasi dengan jumlah biaya sebesar 25.387.000 rupiah. Yang kelima ada biaya penyusutan dengan jumlah biaya sebesar 62.136.000 rupiah. Yang terakhir ada biaya overhead lainnya dengan jumlah biaya sebesar 577.110.000 rupiah. Dengan demikian, jumlah total biaya keseluruhan yaitu sebesar 1.298.508.000 rupiah. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Terdapat dua kelompok biaya. Yang pertama, biaya langsung yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, ada biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya overhead lainnya. 2. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan.
terdapat 3 kelompok biaya. Yang pertama, biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, ada biaya pemasaran yang terdiri dari biaya iklan dan promosi. Dan yang terakhir, ada biaya administrasi yang terdiri dari biaya perjalanan dinas dan transportasi, pajak dan perizinan, dan jasa tenaga ahli. 3. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Terdapat 3 kelompok biaya. Yang pertama, biaya tetap yang terdiri dari biaya gaji, biaya penyusutan, dan biaya reparasi. 2. Ada biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, ada biaya semi variabel yang terdiri dari biaya listrik dan biaya bahan bakar. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada laporan yang telah kami tampilkan ini merupakan laporan yang kami buat sendiri. Dengan kata lain, kami menggunakan angka-angka perkiraan saja, bukanlah fakta yang sebenarnya. Di sini kami menggunakan data tahun 2018. Berdasarkan laporan yang telah kami buat, pada laporan harga pokok produksi, kami memperoleh harga pokok produksi sebesar 18.220.221.000 rupiah. Sedangkan pada laporan laba rugi, kami memperoleh laba bersih sebesar 758.865.9.750 rupiah. Namun kami juga memperoleh beberapa fakta mengenai keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini, yaitu pada tahun 2018 PT Indofood Sukses Makmur memperoleh laba bersih sebesar 4,17 triliun, dan pada tahun 2019 ia mengalami peningkatan sebesar 18%, yang mulanya 4,17 triliun menjadi 4,91 triliun. Dan juga penjualan konsolidasi dari PT ini pada tahun 2018 memperoleh 73,39 triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 memperoleh 76,59 triliun. Demikianlah materi konsep biaya pada perusahaan manufaktur dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.